pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik, sebenarnya jam saat ini banyak sekali urusan jalan tani itu yang masuk kita itu sudah sekian miliar. Saya kita termasuk yang ngarang, sehingga mungkin kita lihat dulu yang daerah yang memang skala prioritas untuk melaksanakan kegiatan itu, walaupun bertahap. Kami akan melaksanakan juga dalam rangkaian kegiatan bakti pemasyarakatan sampai tanggal 27 April ini dengan beberapa kegiatan seperti bakti sosial. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau belum dapat merealisasikan semua usulan petani untuk pembangunan jalan usaha tani. Sambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, Lapas dan Bapas Bau-Bau gelar berbagai kegiatan mulai dari donor darah hingga pentas seni bagi narapidana. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Jumat 25 Maret 2022 bersama saya, Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kita sampaikan berita yang pertama, terlebih dahulu kita simak update COVID-19 di tanah air. Update kasus corona atau COVID-19 di Indonesia yang tercatat pada Kamis 24 Maret terdapat penambahan kasus virus corona sebanyak 5.808 kasus. Bertambahnya 5.808 kasus hari ini menjadikan total kasus COVID-19 di Indonesia ini sebanyak 5.986.830 kasus. Hal tersebut berdasarkan data dari Satgas COVID-19. Kabar baiknya sebanyak 18.272 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh. Jumlah pasien sembuh diketahui bertambah menjadi 5.676.510 pasien. Sementara itu, pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 bertambah sebanyak 122 pasien, sehingga total pasien yang meninggal dunia karena COVID-19 menjadi 154.343 pasien. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau belum dapat merealisasikan semua usulan petani untuk pembangunan jalan usaha tani. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Baik, sebenarnya jam saat ini banyak sekali urusan jalan tani itu yang masuk kita itu sudah sekian miliar. Saya kita termasuk yang ngarang. Para petani di Kota Bau-Bau sangat mengharapkan pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah dan mempercepat distribusi hasil pertanian. Namun harapan itu belum dapat terwujud semua. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau, Muhammad Rais mengakui pembangunan jalan usaha tani cukup banyak diusulkan petani, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah. Baik, sebenarnya jam saat ini banyak sekali urusan jalan tani itu yang masuk kita itu sudah sekian miliar. Saya kita termasuk yang ngarang, sehingga mungkin kita lihat dulu yang daerah yang memang skala prioritas untuk melaksanakan kegiatan itu, walaupun bertahap. Kepala di Pertan Bau-Bau ini menambahkan pihaknya sebenarnya telah berupaya mendapatkan kegiatan pembangunan jalan usaha tani yang dibiayai pemerintah pusat. Tetapi sampai hari ini pihaknya belum mendapatkan informasi berkaitan pembangunan jalan usaha tani maupun jalan irigasi itu. Rais mengatakan untuk tahun ini pembangunan jalan usaha tani yang akan dibiayai APBD Kota Bau-Bau rencananya hanya satu titik, yaitu di Kecamatan Lea-Lea untuk mempermudah distribusi hasil pertanian padi sawah di wilayah itu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Sambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, Lapas dan Bapas Bau-Bau gelar berbagai kegiatan mulai dari donor darah hingga pentas seni bagi narapidana. Selengkapnya Odi Nuryani melaporkan.
Puluhan pegawai lapas dan Bapas Bau-Bau mengikuti kegiatan donor darah dalam rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Rangkaian Hari Jadi Pemasyarakatan akan berlangsung selama 4 hari ke depan, dimulai 24 Maret dan puncaknya hari Minggu 27 Maret mendatang. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan, total ASN wilayah kerjanya yang mengikuti donor darah sejumlah 50 orang dan dinyatakan telah memenuhi syarat. Selain sesuai arahan Jenderal Pemasyarakatan, donor darah hanya diwajibkan bagi personil lapas dan Bapas, sementara untuk narapidana belum diizinkan karena dikhawatirkan ada napi yang mengidap penyakit menular. Di momen Hari Bakti, Lapas Bau-Bau akan kembali menggelar pentas seni bagi warga binaan sebagai wujud silaturahmi sesama napi dan juga personil lapas. Jadi kami akan melaksanakan juga dalam rangkaian kegiatan bakti pemasyarakatan sampai tanggal 27 April ini dengan beberapa kegiatan seperti bakti sosial dengan membantu orang-orang yang berkebutuhan yang tidak mampu. Terus kita akan mencoba bekerja sama dengan rekan-rekan kita yang Sementara Kepala Bapas Bau-Bau Sri Mariani menyebutkan, dari 28 pegawai Bapas, total personilnya mengikuti donor darah sejumlah 20 orang. Selama rangkaian Hari Bakti, pihaknya bersama Lapas berkolaborasi menyukseskan momen tersebut. Ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan. Kecuali ada hal-hal yang memang harus kami sendiri, nanti kita bisa laksanakan sendiri. Tapi kebanyakan masih bergabung dengan Lapas. Karena UPT pemasyarakatan di Bau-Bau, Kementerian Perdagangan kan. Tak hanya donor darah, mulai Jumat hingga Sabtu, pihaknya akan menggelar bakti sosial berbagi bersama keluarga kurang mampu yang bermukim di sekitar kantor Lapas Bau-Bau. Bantuan yang akan diberikan berupa alat gerobak dorong dengan bekerja sama beberapa bank Bau-Bau melalui dana CSR. Wade Nuryani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Pemprov Sultra dipastikan membangun 3 sarana olahraga di Kota Bau-Bau tahun 2022 ini. Kembali Afriansah melaporkan. Kemarin sudah masukkan DPA Provinsi dan akan dibangun tahun ini. Insya Allah bisa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dipastikan tahun ini membangun gedung olahraga atau GOR, kolam renang, dan tribun dayung di Kota Bau-Bau untuk perhelatan Pekan Olahraga Provinsi akhir tahun ini. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Disporah Kota Bau-Bau, Maruji. Dikatakannya untuk GOR dan kolam renang akan dibangun di kawasan olahraga Bau-Bau, yakni Kelurahan Lou-Lou. Sedangkan pembangunan tribun dayung berlokasi di Kelurahan Lakologou. Kemarin sudah masukkan DPA Provinsi dan akan dibangun tahun ini. Insya Allah bisa. Kalau mereka itu bisa kerjakan di bulan 4 ini, umpamanya 120 hari, kan masih bisa. Itu untuk bulan 11 akhir nanti. Itu saya yakin masih bisa. Lebih lanjut, Maruji mengatakan sarana GOR yang akan dibangun itu nantinya ada 4 lapangan bulu tangkis di dalamnya. Maruji menambahkan, selain ketiga sarana olahraga yang akan dibangun Pemprov Sultra itu, Pemkot Bau-Bau juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi sejumlah sarana olahraga. Di antaranya rehabilitasi Stadion Betuan Bari, lapangan lembah hijau, dan lapangan karing-karing. Ketiga sarana tersebut diusulkan Pemkot Bau-Bau jadi venue cabang olahraga sepak bola pada Pemprov Sultra mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Kabupaten Buton Utara, Butur, masuk dalam zona kuning penularan COVID-19. Berdasarkan data kewaspadaan terintegrasi Satuan Tugas COVID-19, masih ada 6 pasien yang menjalani perawatan maupun isolasi mandiri. Data yang ada menunjukkan ke-6 pasien terpusat di Kecamatan Kuli Susu. Kendati zona kuning, progres penurunan kasus di Butur begitu drastis, di mana pekan lalu pada 17 Maret lalu masih ada 12 kasus aktif. Kata Jubir Satgas COVID-19 Buton Utara, Dr. Muhammad Ali Badar, secara keseluruhan total kasus COVID-19 di Butur 330 kasus. Dari jumlah tersebut, 24 orang diantaranya meninggal karena COVID. Kita ke berita yang terakhir. Cakupan vaksinasi tahap 3 atau booster di wilayah Kepulauan Buton rata-rata di bawah 4%. Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, cakupan vaksinasi COVID-19 di Sulawesi Tenggara pada 22 Maret 2022, khususnya di wilayah Kepulauan Buton, menunjukkan Kota Bau-Bau ini menempati urutan tertinggi
dengan capaian 4.775 telah vaksin booster atau 3,97% dari 120.281 sasaran. Sementara untuk wilayah lainnya masih di bawah 2%, misalnya booster di Kabupaten Buton Tengah baru 1,14% atau 975 orang sudah divaksin. Sementara sasaran vaksinasi di Buteng secara keseluruhan mencapai 85.438 orang. Masih dalam data yang sama, untuk Kabupaten Buton Utara masih 1,72% dari 50.119 sasaran atau 862 telah vaksin dosis 3. Kabupaten Buton 1,67% dari 85.438 sasaran atau 1.428 warga tervaksin booster. Selanjutnya, Buton Selatan 1,31% dari 70.764 sasaran atau 929 orang telah vaksin dosis lengkap. Terakhir, ada Kabupaten Wakatobi telah menyuntik booster kepada 1.656 orang atau presentasenya 1,92% dari 86.431 sasaran. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau belum dapat merealisasikan semua usulan petani untuk pembangunan jalan usaha tani. Sambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, Lapas dan Bapas Bau-Bau gelar berbagai kegiatan mulai dari donor darah hingga pentas seni bagi narapidana. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.